Kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang rabun jauh atau nama lain dari rabun jauh ini adalah miopi ya. Oke. Nah, di sini dari judulnya saja kita udah tahu bahwa rabun jauh ini adalah artinya kita tidak bisa melihat ya benda-benda yang lebih dekat. Jadi, kita buat saja langsung rabun jauh atau miyoti. Jadi di sini nanti bisa kita lihat miyoti adalah keadaan di mana eh, mata tidak bisa melihat benda yang letaknya jauh ya. Benda yang letaknya jauh dengan jelas. Tetap bisa dilihat, namun tidak jelas begitu ya. Oke. Nah, bagaimana sih kondisi mata ketika kita mengalami rabun jauh? Jadi nanti misalkan ini mata kita, kemudian ini adalah bola mata, dan di sini nanti ini adalah ini kita anggap sebagai tutil ya, yaitu yang hitam, yang warna hitam. Kemudian, kalau ini kita panjangkan, sebenarnya mata kita berbentuknya seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini dia. Jadi nanti di sini ada retina. Retina ini fungsinya apa? Untuk menangkap bayangan benda. Jadi kalau ada bayangan yang lewat, itu nanti retina berfungsi sebagai perangkap bayangan. Ketika bayangan bisa ditangkap, maka mata kita bisa melihat dengan jelas gitu. Jadi misalkan ini benda ya. Nah, ini benda. Nah, pantulan sinar misalkan dia ke sini. Nah, ke mata kita. Syarat kita dapat melihat benda kan bendanya harus memantulkan sinar. Namun di sini nanti titik potongnya ya, titik potongnya itu tidak pas di retina. Gitu dia. Nah, jadi lewat aja gitu. Nah, titik potongnya tidak pas di retina, tetapi di depannya gitu. Akhirnya apa? Retina kurang bisa retina tidak bisa menangkap layar dengan baik, tidak bisa menangkap bayangan dengan baik. Jadi bayangannya itu jatuh di depan retina, ya. Oke, akhirnya mata kita tidak jelas melihat bentuknya ini seperti apa gitu. Nah, jadi supaya bayangan ini tepat di retina, dibantulah mata kita dengan lensa apa? Lensa cekung atau lensa negatif. Ini biasanya dialami oleh kaum muda ya. Oke, jika Anda termasuk kaum muda, ini biasanya yang kena ini adalah kaum muda yang suka baca, yang suka ngerjain beberapa tugas di komputer dan selanjutnya. Nah, berapa sih kekuatan lensa yang harus kita gunakan begitu? Jadi kekuatan lensa yang kita gunakan itu sebesar ya minus 100 per titik jauh. Atau terkadang bisa juga kita tuliskan minus 100 per TR gitu. Itu sama aja sebenarnya dengan titik jauh ya. Oke, tidak ada bedanya. Nah, namun supaya dia lebih jelas kita akan masuk ke contoh soal. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, kita harus tahu dulu TJ atau TR itu adalah titik jauh ya. Oke, titik jauh. Satuannya apa? Sentimeter gitu ya. Oke, dan T adalah kekuatan lensa. Satuannya adalah dioptri ya. Lensa, dioptri. Nah, kekuatan lensanya nanti selalu negatif dapat kita. Kenapa? Lensa cekung. Nah, lihat lensa cekung. Jadi karena lensa cekung dia negatif. Tuh, ya. Oke.
Satuannya nanti di sini adalah dioptri disingkat dengan D gitu ya. Oke, dioptri. Oke, langsung saja. Dan di sini kita udah tahu ya bahwa TR dan TJ itu adalah titik jauh dengan satuan sentimeter. Jadi kalau dia dalam bentuk meter ubah aja ke senti. Oke, langsung saja kita lihat soal berikut ini. Katanya begini. Seorang penderita miopia rambut jauh mempunyai titik jauh, berarti di soal dikasih tahu titik jauhnya itu adalah 100 cm. Kemudian, kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai orang tersebut agar dapat melihat benda dengan normal. Oke, yang ditanya adalah berapa sih kekuatan lensanya? Gampang saja. Langsung saja kita masukkan rumusnya. T sama dengan minus 100 per 100. Ini sudah senti ya. Oke, maka dia minus 1 dioptri. Minus 1 ya, bukan dioptri saja. Sebenarnya 1 kali dioptri, dioptri ya. Tetapi supaya dia lebih jelas, minus 1 dioptri gitu ya. Oke, inilah kekuatan lensanya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Oke, nah demikian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk adik-adik ataupun yang sedang menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.